Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Zahra dengan NIM A1C3190026 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler A 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baik, di video kali ini saya akan melaksanakan praktikum elektronika dasar secara virtual menggunakan aplikasi Proteus Pro dengan materi filter pasif, high pass, dan low pass. Seperti biasanya, kita harus membuka dulu aplikasi Proteus-nya. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melaksanakan praktikum ini yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, seperti resistor, kapasitor, dan osiloskop. Resistor, lalu kita gunakan kapasitor. Percobaan pertama yang akan kita lakukan terlebih dahulu yaitu filter pasif high pass. Untuk melakukan percobaan filter pasif high pass, di sini kita menggunakan kapasitor di sini dengan resistor di sini. Kita zoom. Lalu kita juga menggunakan generator sine gelombang sinus. Sini. Selanjutnya, kita bisa menghubungkan rangkaian ini dan merotasikan resistor ini. Nah, jangan lupa kita juga akan menggunakan ground. Kita letakkan di sini. Nah, ini adalah rangkaian terbuka dari filter pasif high pass. Selanjutnya, kita akan melihat gelombang dari rangkaian ini dengan menggunakan osiloskop. Ini, osiloskop kita letakkan di sini. Lalu, channel A di sini kita hubungkan dengan tegangan inputnya. Sini. Dan channel B kita hubungkan dengan tegangan output. Di sini, seperti ini. Nah, sesuai penuntun, kita harus mengubah nilai dari resistor dan kapasitor di sini. Resistor itu dengan nilai 100 ohm dan kapasitornya 100 nanofarad. Nah, lalu kita ubah juga peak to peak-nya menjadi 5 volt dan frekuensinya sesuai dengan apa yang kita cari. Pertama kita akan mengukur dengan frekuensi 10 Hz. Jadi kita ubah. Nah, lalu untuk melihat gelombang dari frekuensi 10 Hz ini, kita bisa mensimulasikannya. Seperti ini. Nah, untuk channel C dan channel D, karena tidak digunakan, kita off-kan saja. Dan kita bisa melihat gelombang yang terbentuk di sini. Kita atur. Nah, seperti itu ya dia. Belum terbentuk gelombang. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini yang berwarna kuning adalah gelombang input, dan yang berwarna biru adalah tegangan output.
Kita bisa lihat di sini tegangan inputnya, kita bisa melihatnya, kita bisa mengukurnya dengan kita menghitung berapa kotak dan dikalikan dengan 0,2. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan melihat gelombang dari frekuensi yang berbeda. Kita naikkan frekuensinya menjadi 100 Hz. Coba di sini. Dan kita simulasikan lagi untuk melihat gelombangnya. Seperti ini. Saya bisa ubah. Dan kita bisa lihat di situ gelombang outputnya 3 kotak. Tuh. Gini gelombangnya untuk frekuensi 100 Hz. Lalu, kita akan mengukur juga frekuensi yang berbeda dengan menaikkan frekuensinya lagi. Kita naikkan jadi 1000 Hz. Simulasikan lagi. Terbentuklah gelombang seperti ini. Kita naikkan. Untuk 100 Hz gelombangnya itu seperti ini. Kita bisa hitung tegangannya. Kemudian kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 10.000 Hz. Simulasikan lagi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sejak frekuensi 10 Hz tadi, gelombang inputnya tidak mengalami perubahan, dan yang berubah hanyalah gelombang outputnya. Tuh, hampir sama ya, sudah. Inilah gelombang dari frekuensi 10.000 Hz. Kita naikkan lagi menjadi 100.000 Hz. Itu gelombangnya untuk 100.000 Hz. Lalu kita naikkan lagi menjadi kita simulasikan. Nah, seperti inilah gelombangnya. Gelombang yang terbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dari gelombang-gelombang output tadi. Caranya, kita hapus dulu. Dan kita menggunakan probe di sini. Kita hubungkan. Kita juga menggunakan grafik dari frekuensi. Kita letakkan di sini. Nah, edit, kita ganti jadi C1, dan yes. Nah, beginilah grafik dari filter pasif high pass yang telah kita coba. Selanjutnya, yang kedua, kita akan mencoba menggunakan filter pasif low pass. Caranya sama seperti tadi, perbedaannya hanya terletak pada resistor dan kapasitornya.
percobaan ini kita menggunakan resistor berada di sini dan kapasitornya ada di sini. Zoom ya. Masih dengan cara yang sama, kita juga menggunakan generator sine di sini. Lalu kita hubungkan. Kita juga menggunakan rangkaian terbuka yang sama. Jangan lupa untuk kita tambahkan ground di sini. Dan kita ubah nilainya sesuai dengan petunjuk penuntun. Sini kita menggunakan 100 nanofarad. Dan untuk resistornya kita menggunakan 150 ohm. Nah, untuk peak to peak-nya kita menggunakan 500 mV. Dan frekuensi yang kita uji yang pertama juga 10 Hz. Nah, untuk melihat gelombang dari tegangan output-nya, kita menggunakan osiloskop. Dan kita letakkan osiloskopnya di sini seperti tadi. Kita rangkai channel A dengan tegangan input dan channel B dengan tegangan output. Lalu kita simulasikan untuk frekuensi 10 Hz ini. Tidak menggunakan channel C dan channel D, jadi kita hapus. Nah, untuk frekuensi 10 Hz, kita dapatkan gelombang seperti ini. Gelombang input dan output-nya sama. Lalu kita uji lagi dengan frekuensi yang berbeda. Kita naikkan frekuensinya menjadi 100 Hz. Kita lihat lagi gelombangnya seperti apa. Gelombang yang terbentuk pun juga seperti ini. Masih hampir sama. Selanjutnya kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 1000 Hz. Kita simulasikan. Nah, gelombang yang terbentuk juga seperti ini masih. Lalu kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 10.000 Hz. Kita simulasikan. Nah, seperti ini. Sudah mulai sedikit berbeda. Tegangannya 3 kotak dikali 0,2. Sedangkan tegangan inputnya masih saja sama seperti sebelumnya, tidak berubah. Lalu kita naikkan lagi frekuensinya menjadi 100.000 Hz. Kita lihat gelombang yang terbentuk mulai berubah semakin kecil. Seperti itu. Kita uji lagi dengan menaikkan frekuensinya menjadi 1 MHz. Kita simulasikan. Nah, gelombang yang terbentuk seperti ini. Seperti ini kira-kira.
Selanjutnya kita akan melihat grafik dari filter pasif low pass ini. Caranya sama seperti tadi. Kita menggunakan probe di sini. Lalu kita hubungkan. Kemudian kita menggunakan grafik dari frekuensi. Letakkan di sini. Kita lihat grafiknya. Nah, grafik yang terbentuk yaitu seperti ini. Berbeda dengan high pass tadi. High pass tadi, grafiknya seperti ini. Sedangkan low pass, grafiknya seperti ini. Nah, jadi semakin besar frekuensi, maka V output-nya akan semakin besar. Nah, sesuai dengan fungsinya, high pass filter itu digunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang berfrekuensi tinggi dan memberikan redaman pada sinyal yang berfrekuensi rendah. Sedangkan low pass filter itu semakin besar frekuensinya, maka V output-nya akan semakin kecil. Nah, sesuai dengan fungsinya, low pass filter ini digunakan untuk meloloskan sinyal listrik yang berfrekuensi rendah dan melemahkan sinyal yang lebih tinggi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.